Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Reza Abdul Jabar ya, ini di diaspora New Zealand. Yang ini juga ada Ustadz Rifai ya, hadir juga. Yang saya hormati juga Ustadz Rifai. Yang saya banggakan host kita ya Bang Endri, luar biasa. Juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada KSO pagi hari ini edisi 130 tepatnya di tanggal 4 di tanggal 12 Desember ya, hari Kamis 12 Desember 2024. Ya tentu saja ungkapan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak atas rahmat dan karunia-Nya lah kita sampai dengan detik ini masih mendapatkan karunia sehat sehingga bisa bergabung kembali pada KSO pagi hari ini ya. Hari ini kita kedatangan Ustadz yang luar biasa ya dari New Zealand ya, beliau Ustadz Reza Abdul Jabar ya, dan pagi hari ini akan mengusung tema tantangan dakwah diaspora ya. Ustadz Abdul Jabar, persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah atas rahmat Allah Rabbul Alamin. Allah berikan kita kesempatan yang paling utama iman dan Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di atas sehat ibunda, ayah anda. Banyak orang memuja kesehatannya, memuji kesehatannya, tapi seringkali kita dapati orang-orang sehat justru yang paling lalai terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sampaikan bahwa nikmat terbesar adalah iman dan Islam ya Rabbul Arsyil Azim. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh anggota keluarga beliau, istri-istri beliau, ibunda-ibunda kita, ibunda-ibunda orang-orang beriman, ummahatul mukminin radhiyallahu anhum jami'an, ahli-ahli keluarga beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada para sahabat dan sahabiah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita berharap demi Allah salawat ini tersambung ke seluruh diri kaum muslimin, termasuk kita dan seluruh umat-umat yang akan datang, yang akan mengimani risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Ana sangat tidak cukup ini ya, karena kalau dipanggil boarding Ana izin mengundurkan diri. Kurang lebih ada 20 menit lah ini apa sekian lah ya, masuk ke dalam pesawat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tunda nanti malah tambah lama, makanya Ana enggak kemarin udah tertunda. Bun, di antara perniagaan yang paling menguntungkan adalah berdakwah. Karena kata Allah Rabbul Alamin, qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman dha'a ila Allah ya wa amilus salihan wa qala innani minal muslimin. Maka perkataan apa sih yang lebih baik? Apakah ada perkataan yang lebih agung, lebih baik, lebih ahsan dibanding orang-orang yang menyeru kepada kalimat wa man ahsanu qawlan mimman dha'a ila Allah, dibanding orang-orang yang memanggil orang-orang ke jalannya Allah. Nah, kalau kita bicara dakwah ini mesti disamakan dulu ya tolak ukurnya. Dakwah secara makna artinya mengundang marketing gitu ya. Dan dakwah ini ya secara khusus memanggil orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Jadi kalau kita hari ini kita tidak sedang berdakwah, kita sedang mengadakan daras, madrasah, kita mengadakan tarbiyah, ya, kita mengajarkan pengajaran. Tapi makna dakwah yang sesungguhnya adalah memanggil orang-orang yang belum kenal Allah, belum kenal tauhid, agar mereka kenal Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau tadi kata Allah, wa man dha'a
waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilus shalihat qala innani minal muslimin. Kata Allah Rabbul Alamin, apakah ada perkataan yang lebih hebat dibanding orang-orang yang memanggil dan mengundang, ya. Ini memanggil sambil ngundang nih, karena beda cerita kalau manggil, kadang kasar. Tapi kalau ngundang ini dengan lembut, ya, invitation, dengan benar-benar keikhlasan, hati yang baik. Kemudian kita beramal saleh insya Allah. Dan terus kita mengatakan bahwa sejatinya akulah seorang muslimin, seorang muslim, orang dan patuh kepada tauhidnya Allah Rabbul Alamin. Ini kenapa sih penting banget sebelum kita bicara tantangan? Pentingnya karena inilah perniagaan yang paling menguntungkan ayahanda, ibunda, dan teman-teman sahabat semuanya. Ketika Nabi SAW mengatakan, waqala Nabi SAW, man dala ala khairin, falahu mithlu ajri fa'alih. Barang siapa yang mengajak atas kebaikan, menjadi bagian dari satu kebaikan, menjadi instigatornya, katalisnya, buat dia sama pahalanya dengan orang yang melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau kita atas izin Allah masuklah ke dalam hidayah Islam tetangga kita, teman kita. Tentu atas rahmat Allah, bukan karena kita. Tetapi kita punya andil karena kita Allah gerakkan hati kita diberi taufik, hidayah dan inayah untuk memanggil teman, sahabat, tetangga kepada Islam. Maka seluruh amal-amalnya kita mendapatkan kebaikan yang sama. Yakni salatnya, puasanya, Qur'annya, ya, kebaikannya terhadap orang tua mereka, birrul walidain, haji dan umrahnya, sedekah, infak, dan seluruhnya. Bayangkan apakah ada perniagaan yang lebih menguntungkan dari itu. Maka dakwah menjadi hal yang bentuknya menjadi fardu kifayah, diwajibkan atas sebagian kita, ya, agar sampai risalah agama Allah ini ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh permukaan bumi, ke setiap rumah-rumah yang ada di seluruh permukaan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayahanda, ibunda, dan teman-teman semua, tantangan tentu banyak. Di antara tantangan yang mungkin kita bisa highlight pagi hari ini adalah ketidakcukupan waktu kita atau kekurang pandaian kita lah dalam mengolah waktu. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Tengah kita berniaga, bekerja, mengurus bermain dengan berniaga, bekerja, bermain dengan tengah kesibukan kita, moderator, kenapa jadi berdengung ya? Iya, Bang Endri. Ya, mungkin ada yang mungkin ada yang saya matiin udah. Kita lanjutkan. Oke, lanjut. Nah, jadi di antara tantangannya adalah di antara kesibukan kita berniaga, bekerja, ya, mengurus anak, ya, mengurus istri, dan lain-lain, dan yang kita lakukan bahwa kita mendapati ternyata waktu kita sangat sedikit. Ya, dan ini di antara tantangan paling besar. Tantangan kedua adalah kita juga berhadapan dengan tidak cukupnya dana, ayahanda, bunda. Dana yang tidak cukup ini maknanya gini, kita berapapun dana yang kita punya ternyata terserap dan bahkan kurang gitu loh. Nah, jadi tantangan kita untuk bisa membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, ataupun kenalan-kenalan kita menjemput hidayah ini adalah kita juga perlu dana untuk melembutkan hati mereka, pakaian misalnya, ya, basic needs, buku-buku, pengajaran, dan banyak hal lain lah yang kita perlukan. Nah, ini di antara tantangannya. Dan tantangan selanjutnya adalah kurang gesitnya atau kurang rajinnya kita menuntut ilmu. Tapi ini sebenarnya tantangan yang memberikan kita suatu kebaikan. Ya, ini gini, ketika seorang merasa ingin menjadi seorang dai, jadi seorang duat, ya, berdakwah di jalan Allah, maka kita harus belajar agama Allah.
Tidak mungkin seorang yang tidak kenal agama Allah, tidak belajar, bisa memberikan suatu kebaikan bagi kenalannya, teman-temannya, kerabat, bahkan tetangganya. Jadi penting kita highlight pentingnya menuntut ilmu. Waqala Nabi SAW, talibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, dia obligatory, wajib atas diri setiap muslim, ya, siapapun dia, wajib, lelakikah, perempuankah, kayakah, miskinkah, sehatkah, sakitkah, rajakah, atau hamba. Tidak ada pengecualian di sini. Jadi itu diantara kaidah dasar kita diwajibkan menuntut ilmu agar kita bisa kemudian menjadi menjadi jalan agar orang-orang lain mendapatkan hidayah daripada mengenal Allah Rabbul Alamin. Tantangan lainnya adalah mungkin ketidakpekaan kita terhadap suatu kultur terkadang menjadi masalah. Artinya kita berpikir kita orang Indonesia merasa inilah yang kita kenal atau inilah yang terbaik. Tapi kenyataannya Allah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan berbagai macam tabiat, perangai, dan kelakuan yang mesti kita belajar. Selanjutnya tantangan lainnya adalah bahasa, gitu ya. Setiap kultur punya bahasa sendiri, ya, punya adat istiadat, punya cara-cara sendiri yang mesti kita sikapi. Afwan, Ana Afwan Bun, Ayanda, panggilan boarding sudah bergema, ya. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, tersebar beberapa kalimat kebaikan, insya Allah. Kalau Nabi SAW balik orang ini walau ayah, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Ini insya Allah kita bisa ketemu. Silakan dicek Instagram Ana, ya, di Abdul Jabbar. على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayahanda, ibunda, teman-teman, sahabat semua, insyaAllah yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah atas rahmat Allah, Allah ketemukan kita dalam majlis-majlis ilmu yang mana kita berharap Allah ampunkan salah kita, Allah tinggikan derajat kita di atas ilmu, insyaAllah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat, sahabiah, ahli-ahli keluarga beliau, radhiyallahu anhum jami'an. Dan tentunya kita berharap salawat ini tersambung atas diri setiap kaum muslimin, termasuk diri kita. Dan dari orang pertama yang mengimani risalahnya Nabi SAW sampai nanti orang terakhir yang mengimani risalahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan wa khawati fillah,
kita hidup di akhir zaman yang tentunya tantangannya berat, banyak, dan tidak sedikit. Di antara yang paling penting kita pahami adalah tentang tauhid, yakni bagaimana kita menjaga tauhid ini, menggenggam tauhid di akhir zaman. Tidak ada khilafiyah bahwa tauhid adalah ibadah terpenting dan terpanjang. Fakat setuju kita seluruhnya bahwa inilah totalitas yang mesti kita hadirkan, yakni tauhid, mengesahkan Allah, tauhid Allah. Seluruh yang kita lakukan sekarang ini, baik yang telah lampau sekarang maupun yang akan datang, tidak terlepas dari tauhid. Dinullah, dinul Islam, wa dinul tauhid. Seluruh ibadah yang lain punya pergerakan dari awal sampai dia berakhir. Misal, kita salat ada rakaat, takbir, taslim. Puasa ada mulai, ada akhir. Tapi tidak dengan tauhid, Bunda, ayahanda. Dia tidak pernah berhenti karena inilah modal dasar utama. Inilah yang kita katakan universal currency. Inilah mata uang atau mata sebuah nilai tukar yang sejati nilainya dan tidak pernah lekang, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak akan selamat seorang insan illa bil tauhid. Illa bil tauhid. Nah, kenapa tauhid menjadi hal yang paling penting? Tadi kita katakan bahwa inilah esensi dasar dari keimanan kita, dari Islam. Tapi tidak jarang kita lupa mengilmui yang namanya tauhid. Ketika Allah Rabbul Alamin mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah la ilaha illallah, ilmuilah. Dia bukan sebuah kalimat yang begitu ringan kita ucapkan tapi tak bermakna, tidak berat, ya. Melainkan tauhid adalah kalimat terberat yang mana kalau ia ditimbang di atas mizannya Allah di hari akhir nanti, ya, di hari akhir nanti dengan seluruh dunia dan seluruh ciptaannya, maka tauhid, kalimatul tauhid akan lebih berat dari seluruh ciptaan Allah. Sedahsyat itu. Tapi dia juga yang selalu mendapati tantangan luar biasa tauhid. Misal, ini di mana ya? Oh, di ana. Fadal. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Jadi tauhid inilah yang selalu terancam. Terancam bagaimana? Terancam dengan hadirnya festival-festival yang sebentar lagi akan menghampiri kita. Ya. Nanti Ustazah akan bahas sisi lainnya. Tapi izinkan Ana untuk memberikan suatu suatu gambaran yang benar-benar hak dan dia tidak ada ikhtilaf dan dia konsensus. Yakni kita tidak perlu dan harus, ya, menjauhkan diri dari seluruh festival-festival tersebut. Ya. Laisa minal Islam. Itu bukan bagian dari agama kita. Ya. Adapun yang selalu menggembar-gemborkan toleransi, ya, saling menghargai, mungkin harus dipahamkan kepada teman-teman kita ini bahwa toleransi sejatinya adalah setiap diri bebas memilih keyakinan dan mempraktekannya. Bukan berarti kita campur baur, bukan berarti kita ikut-ikutan. Demi Allah, la tusrik billah, innal syirka la zulmun azim. Sebuah firman Allah yang agung dalam Quran yang merupakan ucapan juga yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, ya, kepada putra tercinta, la tusrik billah. Jangan pernah kalian, ya, mensekutukan Allah, hadir ke dalam majlis-majlis demikian atau ucapan-ucapan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwan wa akhwati fillah, hibati fillah. Kita lihat dalam kesehariannya, tauhid ini tidak mendapatkan porsi yang adil dalam kajian-kajian kita, dalam majlis-majlis ilmu yang kita adakan, karena manusia terkadang merasa bosan, terkadang merasa udah tahu, terus merasa kenapa kita selalu belajar tauhid. Tapi kita lupa, inilah legacy, inilah warisan terhebat yang bisa kita wariskan kepada anak-anak, cucu-cucu, dan generasi yang akan datang yang mewarisi kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Rabbul Alamin, kecuali untuk mengibadahi Allah. Kecuali untuk mengibadahi Allah Rabbul Alamin. Ini the essence of creation. Esensi penciptaan. Tidak lain, tidak bukan adalah itu. Ya, nanti kita ingin sambung esensi penciptaan ini dengan beberapa kaidah-kaidah yang semestinya kita semua adalah paham. Ketika Allah Rabbul Alamin mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Ketika ketika kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kebiasaan, bukan mengikuti budaya. But to the Prophet alaihi salatu wassalam, tetapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan kalian. Dahsyat ini tauhid. Karena kalau kita telah belajar tauhid dalam berbagai macam rangkumannya dan kedalamannya yang tak pernah henti, seakan laut yang tak berbatas kedalamannya. Inilah tauhid. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan bahaya tidak belajar tauhid ketika kita melihat perkataan dahsyat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an yang mengatakan, ya, dahulu kami diperintahkan untuk selalu belajar tauhid. Perkataan ini kemudian diulang oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in yang juga kurang lebih mengatakan perkataan yang kurang lebih sama, yakni dulu kami belajar tentang tauhid. Berapa tahun? Berapa tahun? Siapa yang ingat? Berapa tahun? 30 tahun. Kemudian kami belajar tentang akhlak dan adab. Berapa tahun? 20 tahun. Barulah kami kemudian belajar tentang fiqh. Allahumma lakal hamd. Hari ini kita senang bicara fiqh. Memang fiqh menyenangkan karena berbagai pandangan khilafiyah, bahkan kita sering ngotot ngadu dalil, ya. Belajar bagus, tapi memahami kaidah lebih penting. Jadi di sini kita lihat dulu kedalaman generasi-generasi terbaik dalam mempelajari tauhid itu sampai puluhan tahun. Kenapa ini penting? Karena ketika seorang telah belajar tauhid, belajar tentang keesaan Allah dan mentauhidkan Allah dalam seluruh hidupnya, dari pagi, siang, sore, malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi, masuk kendaraan, keluar kendaraan, bekerja, isinya tauhid semua. Ayah bunda, seluruh doa-doa yang kita amalkan itu tidak lain tidak bukan adalah posisi berserah diri di atas tauhid, tanpa terkecuali, with no exception. Semuanya, ya, the position of surrendering towards Allah Subhanahu wa taala, berserah diri in full kepada Allah dan aturan Allah Rabbul Alamin. Maka tauhid atau Islam dalam pelaksanaan agama Islam, yakni kita sebagai seorang muslim, kita katakan bahwa nahnu minal muslimun, kita ini sebagai seorang yang mengaku beragama Islam, as a muslim, yakni orang-orang yang telah berserah. Berserah bagaimana? Dia berserah ke atas
the will of the one God, Allah Jalla wa'ala, daripada kita berserah atas Tuhan yang satu, Allah Rabbul Alamin, secara penuh dan in full. Jadi total submission, total surrender and total submission. Jadi surrendering in full, dan submissive gitu benar-benar berserah diri. Bukan lagi mengedepankan akal, fikiran, hawa nafsu di atas apa yang Allah dan Nabi-Nya SAW perintahkan. Ayah bunda, ini di akhir tahun kita akan lihat festival-festival yang sangat mengganggu, mengganggu dalam artian akidah kita. Silakan yang punya, keyakinan, pemahaman, kita hidup di negara yang punya undang-undang. Tetapi tidak ada satupun pasal yang menyuruh kita naudzubillah, untuk ikut-ikutan. Nah, tauhid kita pasti bukan hanya terganggu tapi batal, ayah ibu. Jadi maknanya batal tuh gini. Kalau tadi kita paham bahwa tauhid adalah ibadah terpanjang, terpenting, tak tertandingi, itulah kunci kita masuk ke dalam surga. Ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqsaran nas yadkhulul jannata bittaqwallah wa husnul khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia itu dengan jumlah yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah dengan apa? Dengan takwa, dengan tauhid, dengan mengimani Allah, dan dengan husnul khuluq, the most excellence of manners, yakni dengan perilaku, adab, budi pekerti yang baik gitu husnul khuluq, akhlak yang baik, ahsanukum, khairukum ahsanukum khuluqa, kata Nabi SAW. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tetapi itu setelah tauhidnya benar. Akhlak yang baik tidak berarti ikut-ikutan dalam festival dan ritual agama lain. Kita dilarang, full stop. Titik. Tidak ada kemungkinan A, B, C, tidak ada. Kebebasan beragama mengatur masing-masing manusia untuk bisa bebas menjalankan agama kita masing-masing. Nah, ayah bunda juga mesti peka. Kalau kita bicara tauhid, kita juga harus bisa bicara tentang implementasinya di dalam rumah-rumah tangga kita. Bagaimana keluarga kita ini hidup di dalam rumah kita. Kalau kita sebagai ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yani wahai orang-orang yang telah beriman, kata Allah Rabbul Alamin, jaga diri kalian. Dari apa? Dari ancaman api neraka. Dan ahli-ahli keluarga kalian. Nah, ini lagi-lagi kita bicara urusan yang paling utama, jaga akidah anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Pastikan akidahnya lurus. Pastikan dia kenal Allah Rabbul Alamin. Pastikan dia tidak sedikit pun menyerempet ke dalam hal-hal yang sifatnya syirik. Karena banyak nanti syirik-syirik kecil yang tak terlihat atau samar-samar atau sangat susah kita identifikasinya. Misal, meminjam perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa terkadang posisi kesyirikan itu atau syirik kecil itu susah atau sangat susah untuk terlihat. Kenapa? Karena dia seolah sebagaimana seekor semut yang jalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita tanpa sinar bulan. Bisa bayangin? Gelap tanpa bulan, ada batu hitam dan semut yang berjalan, dan silahkan kita untuk melihatnya. Nah, ini maknanya apa? Maknanya jangan pernah bosan mengaji, belajar tentang tauhid. Kenal tentang, kalau bahasa kita bicara tauhid ar-rububiyah, tentang Allah, Tuhan yang kita sembah, tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala diibadahi, dan tauhid asma wa sifat, yakni siapakah Allah sebagai nama-nama dan sifat
yang kita kenal daripada Al-Quran dan daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini barang yang dari awal sampai akhir hidup kita mesti terus kita pelajari ayah bunda. Tidak pernah kita katakan bosan, terus panjang, karena nanti ada hal-hal lain yang terlihatnya kecil tetapi mengandung unsur syirik yang bisa jadi besar, bisa jadi sedang, dan sangat mungkin kecil dan tidak kita sadari. Jadi ini hal yang bentuknya super penting. Ya, paham bahwa kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah wa mal halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah Rabbul Alamin kecuali untuk mengibadahi Allah dan Allah alone. Ya, Allah saja, hanya Allah Rabbul Alamin. Tidak, dan ini keadaan di mana kita menafikan, membatalkan, mengcancel semua alihah lain. Segala macam sembahan-sembahan yang lainnya. Ya, membatalkannya, menolaknya, rejecting it, denouncing it, canceling it, ya, menafikan. Dan seluruh kalimat yang bisa kita gunakan untuk meniadakan seluruh sembahan-sembahan lain itu, dan yakin, hakul yakin bahwa kita tidak pernah bergantung, tidak pernah berharap, tidak pernah meminta illallah. Ini gampang diucapkan, tapi demi Allah dalam keadaan kita benar-benar bisa merasakan tawakkul in full, dia bukan hal gampang. Berserah kepada Allah Rabbul Alamin ini butuh pembelajaran, butuh ilmu, ya, butuh nasihat, butuh pelajaran dasar dan pelajaran dalam tentang hadis-hadis, tentang ayat-ayat Quran, yang mana kita akan terus pelajari ini selama hayat masih di kandung badan. Ayah bunda, tentunya tidak fair kalau kita katakan ada ancaman, ya, festival-festival yang bisa menggadaikan tauhid kita, membatalkan tauhid kalau kita tidak sedikit menjelaskan tentang itu. Banyak ayat-ayat yang terlanggar dalam festival ini. Tapi yang paling gampang adalah hampir setiap diri seorang muslim hafal suratul Ikhlas. Ya, hampir setiap kita. Kalau mungkin seluruh kita insya Allah. Apa yang dilanggar? Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam festival-festival yang akan segera hadir gitu ya. Ya, kita lihat nanti ada sebagian dari saudara-saudari kita yang tergelincir, semoga Allah jaga, semoga Allah balikkan, berikan pemahaman yang benar. Bahkan tidak jarang yang berceramah juga entah dari mana ilmu yang mereka dapatkan, menggampangkan, mengentengkan, dan subhanallah ini batil demi Allah. Suatu yang tidak pernah kita dengar, bahkan 50-60 tahun di bumi tercinta Nusantara pun tidak pernah kita dengar ikut-ikutan. Apatah lagi kalau kita merujuk pada generasi terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi, yakni salafus salihin, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Tidak mungkin kita ikut-ikutan. Karena yang terlanggar itu dahsyat. Kita katakan qul huwallahu ahad, say, proclaim, propagate gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita katakan bukan hanya katakan, tapi katakan di sini sebuah exclamation gitu ya. Sebuah perintah untuk bukan hanya mengatakan tapi juga untuk mempropagasi ya, untuk menyebarkan, untuk menyeru manusia bahwa Allah itu ahad, the unique one. Satu ya, yang unik, tak ada keduanya, tak mungkin sama. Laisa kamislihi syai'un. Nah, ya. Allahus samad ya. Jadi the most eternal, ya. The most absolute. Kalau bahasa Inggris kita katakan demikian. Kalau bahasa Indonesia gimana nih? Eternal absolute, yang tidak bergantung dan tidak pernah tidak apa ya. Jadi inilah Allah Rabbul Alamin.
tidak butuh tidur, tidak butuh kalau kita sembah karena kita yang butuh kepada Allah Rabbul Alamin, bukan Allah menjadi perlu akan kita. Kalaulah seluruh ciptaan tidak mengibadah Allah, Allah tidak berkurang ya sedikit apapun, dan kalaupun seluruh kita mengibadahi Allah maka tidak bertambah zat Allah satu derajat pun. Nah, ini penting kita pelajari. Terus lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. He does not give birth, nor does he begets not, nor is he begotten. Nah, ini bayangkan, ini semua terlanggar dalam festival-festival yang akan datang keseluruhannya. Mau dikemanakan kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dalam festival ini. Subhanallah. Tergadai, tercancel, subhanallah, astaghfirullah. Jadi hati-hati bun, ya, ayahanda, berpeganglah kepada prinsip bahwa kita mengibadahi Allah yang satu. Tidak mungkin pada saat yang sama kita berkata bahwa selamat atas kelahiran Isa, putranya Allah. Astaghfirullah. Berapa banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang laqad kafaral ladzina qalu, ya, bahkan diulang ayat itu. Bahkan berapa banyak kita juga baca ayat lain yang mengatakan maka hampir runtuh dan hancur gunung mendengar itu. Semesta ini pengen runtuh mendengar itu. Subhanallah. Allahumma lakal hamd ya Rabb, ya Rabbul Arsyil Azim. Karena sebegitu kejinya perkataan itu maknanya. Ya, Sang Khaliqil Azim Allah Jalla wa'ala sedang dipersekutukan. Jangan sampai kita ikut-ikutan demi Allah Rabbul Arsyil Azim. Ya. Sebagian mengatakan bahwa ini kan cuman sekedar ucapan. Kami jawab, bukankah wanita yang tadinya haram untukmu, sebelum engkau menikahinya dia menjadi halal hanya dengan ucapan? Sah? Sah? Bukankah sembelihan itu pun yang tadinya haram, dia menjadi halal hanya dengan ucapan? Dan bukankah al-Islam bagi seorang yang masuk ke dalam agama Allah ini, seorang mu'allaf atau mu'allafah, tadinya kafir menjadi seorang muslim dengan ucapan? Maka ucapan berharga besar atas diri kaum muslimin. Dia tidak pernah main-main, tidak pernah bercanda dengan ucapan. We say what we mean what we say. Kami akan katakan apa yang memang benar-benar ada di hati kami, tidak pernah berbohong. Hatta yatruka al-kadhiba, ya, sampai dia meninggalkan kadhiba, ya, walaupun dalam candaan, kata Nabi SAW, ya, bercanda aja nggak boleh bohong, paham? Dan seorang laki-laki dan wanita yang halal ketika dia berpisah terjadi perceraian, bukankah itu hanya ucapan juga? Sekali lagi ucapan. Jadi ucapan seorang yang beriman itu bermakna. Sebagaimana kita mengatakan kepada saudara kita, ya, mabruk ya atas kelahiran putra. Berarti memang benar dia sedang mempunyai seorang anak laki-laki. Selamat ya atas kehadiran putrimu ya akhi. Kan begitu? Maka kita paham, tauhid adalah hal terpenting yang mesti dibentengi, dipelajari, ya, didalami, tidak bosan-bosannya, karena ini adalah currency. Inilah mata uang terpenting, mata perbelanjaan terbaik yang kita bisa miliki di dunia ini, sehingga kita bisa menghadap Allah dan kita pulang masuk ke dalam kubur yakin, hakul yakin, bahwa ketika ditanya nanti man rabbuk, Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala. Sehingga seluruh sendi badan ini, siapapun yang diminta pertanyaan, apakah mulut, tangan, kaki, semuanya akan dengan sigap, cepat menjawab Allah Rabbul Alamin. Ya, tidak ada lagi keraguan-raguan. Tidak ada lagi, ya,
di dalam hati ini rasa bingung siapa yang disembah, itu mesti dimanifestasikan dalam lisan kita, ya, wa tasdiq bil, ya, bil qalb. Jadi kita ini mengimaninya dari hati kita, ya, dan disebutkan bil lisan, ya, dan juga menjadi amalan yang mana kita semua berharap ketiga paket ini menjadi paketan kita semua insya Allah. Taib, Anda kasih ke Ustazah untuk nanti kita dengar sambungan daripada kajian kita sore hari ini insya Allah. Barakallahu fikum. Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang maha memiliki segala sesuatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan yang Allah berikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah dengan iringan rasa syukur atas segala yang telah Allah jadikan pada diri kita, hidup kita sampai hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Barang siapa yang bersabar dalam segala perjalanannya di dunia, wa basyirish syabirin, Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Barang siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan, maka Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Seluruhnya ini rangkaian daripada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ibrahim, dalam berbagai surah-surah di dalam Al-Quran yang senantiasa mengingatkan kita bahwa fondasi utama dalam menghadapi takdir-takdir Allah hanyalah sabar dan syukur. Hidup di dunia cuma sebentar. Perjalanan yang harus dilewati oleh manusia dalam mengusung sebuah kata yakni hayat atau hidup atau kehidupan itu bukan hanya tentang dunia. Kita meyakini kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa pasti mati. Sesungguhnya di dalam manusia itu tidak hanya ada satu zat. Manusia ini makhluk yang monodualistik, kelihatannya mono satu tapi enggak, dia selalu dua. Karena ketika kewafatan itu tiba, maka Allah mengajarkan kita, sesungguhnya Allah menciptakan kita terdiri dari roh dan jasad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di hadapan jamaah seluruhnya dengan izin Allah bersama Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Malang, bersama suami yang telah menjadi guru, pendidik, teteh ya, dengan izin Allah Ta'ala kami hadir di Masjid Asa ini untuk menunaikan amanah yakni menyampaikan urusan agama Allah. Namun demikian jika keridhaan Allah adalah roh teteh
dan atau syekh dicabut oleh Allah saat ini, mungkin di hadapan jamaah seluruhnya jasadnya masih ada, tapi sudah tidak bisa berbicara. Masih bisa bergerak? Tidak. Masih bisa bangkit dari kursi? Tidak. Karena manusia terdiri dari roh dan jasad, maka perjalanannya dimulai dari alam roh yang kita sendiri tidak diberi oleh Allah ingatan atau pengetahuan tentangnya. Seluruhnya tentang roh itu adalah rahasianya Allah, diberitahukan hanya sedikit kepada kita. Itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan setelah dari alam roh maka ada alam rahim. Itu sebabnya Allah perintahkan kepada para suami, para laki-laki untuk memuliakan wanita, karena wanita diberikan alam rahim oleh Allah, di mana disitulah dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima dijelaskan bahwa sungguh Allah menjadikan jasad manusia dari air mani, dari tanah menjadi air mani, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian berkembang, diberikan tulang belulang, ya. Kemudian dia tumbuh, kemudian diberikan waktu hingga jika Allah ridho maka dia lahir ke dunia, dia akan tumbuh dan berkembang, dia akan menjadi dewasa, kemudian dia menjadi tua, pada akhirnya dia pikun dan kemudian dia akan kembali kepada Allah Ta'ala, ya. Itu dunia. Maka dari alam rahim di mana Allah meniupkan roh di sana, menggabungkan antara jasad dengan roh, kemudian lahir ke dunia. Dan kemudian Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita seluruhnya, sungguh dunia ini tempatnya ujian. Ad-dunya darul imtihan. Maka ketika dilahirkan ke dunia itu adalah waktunya, tempatnya, isinya adalah ujian. Maka jangan pertanyakan apapun kepada Allah tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia, karena kabar itu sudah Allah sampaikan. Dunia tempatnya ujian. Anak-anak kita masih dalam waktunya ujian di minggu ini, ya. Dimulai sejak minggu lalu, ya ayah, bunda, bapak, ibu, ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu begitu, ya. Maka artinya 2 minggu tersebut kita sebut sebagai masa ujian. Isinya adalah ujian, waktunya ujian, ya. Dan di dalam menghadapi ujian demi ujian, katakanlah dalam 2 minggu dia harus menghadapi 10 mata ujian. 2 minggu itu 14 hari, ada 10, berarti sebetulnya ada 4 hari yang tidak ada jadwal ujian. Tapi dalam waktu 2 minggu itu sebagai orang tuanya dan hidup dalam keadaan yang normal, ya. Pasti kalau anak ujian kita perintahkan mereka untuk belajar, kita perintahkan mereka untuk berdoa, kita perintahkan mereka untuk tidak berlalai-lalai, jangan menghabis-habiskan waktu untuk hal yang tidak diperlukan. Kita selalu bilang ini kan sedang minggunya ujian, nak, gitu, ya. Belajar, nak, begitu, ya. Kalau ada yang belum mengerti, ayo kita bahas, kita bedah. Kalau masih bingung kita les, gitu, ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, artinya mencari siapa yang dapat mengajari. Itulah hidup di dunia, tempatnya ujian. Kita ambil analogi daripada apa yang kita alami di dunia, lalu berikhtiar memahamkan diri kita tentang apa yang Allah sampaikan. Apalagi ketika mengkaji Quran, tentu ada tafsir, ada penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Allah tersebut, ya. Bahwa dunia ini tempatnya ujian, waktunya ujian, isinya ujian. Ya, silih berganti, berdatangan. Jadi ketika seseorang diberi Allah umur 40 tahun, maka waktu ujiannya 40 tahun. Ketika seseorang diberi Allah umur 20 tahun, maka waktu ujiannya 20 tahun. Maka dalam Islam, kematian itu tidak boleh menjadi suatu kesedihan yang berlarut-larut kepada yang masih tersisa di dunia, sehingga dia macet daripada kehidupan lanjutannya. Mengapa? Sebab yang sedih, yang sedang merasa berduka, dia pun akan menjadi jenazah, gitu, ya. Yang berangkat memang waktu ujiannya sedemikian. Oh, sekolahan anak saya ujiannya sudah dimulai dari awal Desember. Oh, anakku baru minggu kedua. Ya memang waktu ujiannya demikian dari Allah, ya. Dan kita tidak saling berprotes. Ih, sekolahan anakmu kok kayak gitu amat? Ya enggak, orang sekolahnya di sana kok aturannya begitu, ya.
Kami datang dengan salah seorang anak kami, ya, yang nomor 4 Umar. Sekarang sedang lihat Kampung Warna-Warni katanya mau lihat. Ya, oh kok Umar udah bisa ikut? Iya, karena sudah selesai urusan ujian-ujiannya. Tapi kakaknya Maryam itu sudah lebih dulu ya, dari minggu ketiga terakhir November itu sudah selesai. Karena mata pelajaran yang diambil harus menghadapi ujian memang selesai menjelang masuk minggu ke-4 November itu Maryam sudah selesai. Ya memang waktu ujiannya demikian begitu ya. Kita sebagai orang tua tentu tidak terus bertanya-tanya, kenapa nak sekolahmu begitu? Kenapa kok sekolahnya Umar beda? Kenapa? Ya enggak lah, kan sudah aturan sekolah masing-masing kan begitu ya. Nah ini sebagai analogi bahwa ketika kita di dunia Allah sudah beritahukan ini tempatnya ujian. Maka sebagai tempatnya ujian, bukan waktunya kita berlalai-lalai. Bukan waktunya kita yang seperti Syekh sampaikan, mengikut saja gitu pada apa keadaannya dunia. Tentu ujian membuat kita selalu waspada. Ujian membuat kita selalu harus belajar. Ketika ujian dimulai, lalu kemudian kita merasa ada soal-soal yang berat ketika mengerjakannya, dia harus dilupakan atau dipelajari lagi. Itulah beriman kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Bahwa sungguh menggali ilmu agama Allah ini wajib hukumnya bagi seluruh kaum muslimin. Dengan menggali ilmu ini kita terus diingatkan oleh Allah Ta'ala. Disirami oleh kalimatullah, ayat-ayat Quran, pengkajiannya. Disitulah kita mengetahui wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mengibadahi aku, kata Allah. Menghamba, menyembah kepada Allah. Maka ketika dalam kehidupan ini kemudian Allah mengirimkan duka cita, Allah mengirimkan kehilangan, Allah mengirimkan kesusahan, Allah mengirimkan musibah, Allah kirimkan itu kepada kita karena Allah menciptakan kita untuk menghamba kepada Allah, untuk mengibadahi Allah. Maka seluruh duka cita yang kita alami itu untuk mengibadahi Allah. Oh musibah, maka hanya mengucapkan kalimat yang diridhoi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada lagi kalimat andaikan. Tidak ada lagi kalimat kalau saja. Tidak jarang jamaah menyampaikan kepada teh, suami saya sudah wafat lebih dulu teh. Waktu itu masih bisa sholat sama-sama dengan saya. Walaupun keadaannya kurang sehat. Lalu saya harus ambil keputusan. Suami saya harus menjalani operasi. Saya harus menandatangani, setelah operasi kondisinya menurun lalu wafat. Dari 3 tahun yang lalu sampai hari ini tetap saja saya merasa kalau saja, andaikan saja, bila saja saya tidak mengambil keputusan itu, mungkin suami saya masih ada. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini kenapa kemudian di penghujung tausiah Syekh Reza menyampaikan tentang pentingnya belajar tauhid, memahami tauhid, menggenggam tauhid, sampai kemudian pengamalannya secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Semua kembali kepada Allah. Dalam surah Maryam ayat yang ke-40 Allah Ta'ala menjelaskan bahwa seluruh yang ada di bumi ini dan manusia-manusia yang berjalan di atas bumi ini seluruhnya Allah sebut milik Allah. Kita ini tidak memiliki diri kita. Tapi kita banyak lupa, banyak lalai dalam ketauhidan kita kepada Allah. Allah katakan semua manusia yang berjalan di muka bumi ini milik Allah. Tapi kita merasa memiliki diri ini dan memiliki manusia lainnya. Sehingga ketika Allah mengambilnya kita merasa kehilangan. Kita merasa ini milikku diambil Allah. Enggak, itu milik Allah dipinjamkan kepada kita. Untuk bersama-sama menghadapi ujian dunia. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, untuk saling tolong dalam kebenaran, saling tolong dalam kesabaran. Diberikanlah suami insyaallah istri yang salihah, diberikanlah istri insyaallah imam yang
salih, ya. Tidak mungkin hidup seorang laki-laki punya ketenangan, punya ketentraman tanpa istri yang salihah. Yang ada pusing gitu, ya. Sebaliknya, tidak mungkin tenang hidup seorang wanita tanpa imam yang salih. Mengapa? Kembali lagi, the essence of creation, esensi atau hakikat dasar dari penciptaan, manusia diciptakan untuk mengibadahi Allah. Maka ketika seorang istri mendapatkan suami, suaminya itu diciptakan untuk mengibadahi Allah, bukan untuk memuja-muja istrinya sampai kemudian dia tidak ridho kepada ketetapan Allah atasnya ketika Allah mengambil istrinya. Bukan untuk seorang istri, bukan untuk memuja-muja suami sehingga kemudian dia marah dan mengandai-andaikan terus takdir Allah ketika Allah mengambil suaminya darinya. Ya, kita tidak diciptakan untuk ini. Dan di akhir zaman ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa sungguh semakin mendekat kepada hari akhir, ya. Segala harta benda dunia dan berbagai ujian, ya, tersebar di mana-mana. Perzinahan muncul, ya, dalam berbagai bentuknya. Khamar dijual dalam berbagai bentuknya. Bebunyian, keriaan, keramaian yang memporak-porandakan seluruh fokus kita kepada urusan ketauhidan ini terus mengelilingi kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah jadikan ujian-ujian bagi hambanya untuk menguatkan daya juang hamba tersebut, bukan untuk melemahkan. Menguatkan, sama seperti kita ibu rumah tangga, kalau suami ada, rasanya mau angkat galon mineral, enggak kuat lah, sudah papa aja, abang aja tolong angkat. Tapi ketika suami sedang tugas jauh, enggak ada, pulangnya sebulan 2 bulan, galon pun kita angkat. Ya, apalagi anak pergi sekolah, apalagi Allah takdirkan anak masih kecil-kecil, ya, galon pun kita angkat. Karena beban yang berat itu memang harus diniatkan, dilatihkan, kemudian dipanggul dengan kehati-hatian. Sesuai caranya. Yo, kalau ngangkat galon kuda-kudanya ndak kuat, pinggangnya seenaknya, ya bukan galonnya yang terangkat, pinggangnya yang remak. Yang sakit, ya. Tapi kuda-kudanya mesti benar, ya. Jangan posisi pinggang asal-asalan, kan begitu. Kita yang paling tahu bagaimana kuda-kudanya, ya, untuk mengangkat, memanggul beban yang berat ini. Berat apa enggak? Ya berat. Jadi kita jangan mengatakan bahwa beratnya ujian ini, ya memang berat, sudah memang berat, ya. Ujian dari Allah memang berat. Apakah ujian itu hanya kesusahan? Enggak, tapi yang banyak dibahas kesusahan. Ya, padahal ujian kesenangan berbahaya. Kita coba sebentar, ya. Sedikit aja minta izin sebentar, ya Bang. Bapak-bapak boleh ikut serta. Ini Teteh mau memberikan ujian. Soal pertama. 2 tambah 2. 4 kali 2. 8 tambah 10. 18 bagi 2. 9 pangkat 2 kali 3 bagi 6. Kok macet? Bapaknya ada yang mau jawab? Kok, oh ada yang jawab 14. Malah tetehnya enggak tahu benar apa enggak, ya. Yang ngasih soal yang bingung. 14, ya, ada jawaban. 14 kali 10 tambah 2 bagi 120. Bisa apa enggak? Wallahu a'lam. Perlu waktu dibandingkan ketika soal ujiannya 2 tambah 2. Loh, waktu soal ujian pertama senang toh? Soal mudah toh? Rasanya enggak pakai mikir, bablas saja. 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 10, 18 bagi 2, 9. Begitu 9 pangkat 2 tambah 6 bagi 3. Angkanya sederhana tapi macet kan? Bapak-bapak kita tek cepet dihitung. Tapi gapnya dengan menjawab 2 tambah 2 berbeda kan? Ada timing. Oh, ketika kurang bisa, maka cepat buka bukunya tadi. Mau nulis pakai pulpen kan? Mau nulis aja lupa soalnya opo tadi. Padahal sudah dibuka buku catatannya, ya. Ujian kesenangan membuat kita merasa tidak diuji. Membuat kita merasa biasa-biasa saja. Membuat kita merasa aku bisa, ya. Dan ini melalaikan. Maka kalau ujian kesenangan kemudian membuat kita terbiasa lalai, begitu masuk kepada ujian yang lebih sulit, macet kita.
macet. Oleh sebab itu hidup ini bertauhid. Semuanya pulangkan kepada Allah. Yakin kepada Allah. Pahamkan diri kita bahwa semua ini adalah ketetapan Allah. Susah senang semuanya ujian. Surah Al-Anbiya ayat 35. Susah senang semuanya ujian dari Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ini Allah yang perintahkan. Aku sakit, aku ingin sehat. Ketika Allah sebutkan susah dan senang adalah ujian, sakitmu ujian ndak bunda? Iya. Sehatmu ujian ndak bunda? Maka engkau hidup dari ujian ke ujian. Sehat waspada, sakit waspada. Sehat belajar terus agama Allah, sakit pun belajar terus agama Allah. Ya, ndak ada yang boleh menghentikan kita dari bertauhid kepada Allah, bertolabul ilm. Ya, ndak ada yang boleh menghentikan kita. Bahkan husnul khatimah yang kita harapkan, maka akan ditunjukkan dengan bagaimana ujung akhir kita dalam iman dan takwa kepada Allah. Perjalanan kita bertauhid ini sampai di ujungnya. Pada surah An-Nisa 48, Allah Ta'ala menjelaskan jelas sekali bahwa bagi hamba-hambanya yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan syirik, maka di hari akhir tidak ada ampunan baginya. Ya. Keluar dari dunia ini harus dalam keadaan tauhid yang lurus. Hingga kita bisa menemukan atau menemui jannahnya Allah Ta'ala. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menyampaikan, ini terkait dengan yang Syekh Reza sebutkan tadi. Ketika kita mempelajari tentang tauhid, maka hadis ini muncul biasanya. Di mana Nabi SAW menyampaikan, sungguh seseorang yang menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah selain Allah, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Ia menyatakan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan ia meyakini bahwa Isa alaihi salam adalah nabi dan rasulnya Allah Ta'ala yang diciptakan dengan kalimat Allah, kun. Ya. Dan ia meyakini bahwa hidup ini akan menghadapi surga dan neraka. Dia meyakini hari akhir. Maka sungguh orang yang demikian, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka sungguh Allah akan masukkan ia ke dalam surganya Allah Ta'ala lewat amalan apapun. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Takdir Allah, datangkan angin, jatuh, alhamdulillah tidak ada yang terkena. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi inilah bunda, ya, dalam waktu yang singkat Allah mengizinkan kita bertemu untuk kembali mengingat lagi bahwa hidup ini adalah tentang bertauhid kepada Allah. Syekh sudah mengingatkan tentang makna tauhid, ya, fondasi daripada tauhid, ya, pentingnya bertauhid. Dan sedikit teteh tambahkan tentang mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Tak perlu hidup ini ada andaikan. Tidak. Nabi SAW sampaikan, cukup engkau katakan qadarallah wa masyafal. Dah. Memang ini semua takdir Allah dan Allah melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta minadh zalimin. Allah maha suci, maha bersih. Kita yang banyak zalim kepada Allah. Ya. Nah, cukuplah kita hidup dalam tauhid, dalam iman dan takwa, karena hidup ini bukan hanya tentang senang, banyak kesusahan, banyak kesedihan, banyak kepedihan, ada jatuh, ada bangun, ada penderitaan, ada kesedihan. Begitu pula yang dialami saudara-saudara kita yang terus kita simak dalam 1 tahun terakhir ini, genosida di Gaza, ya, yang mana kejadian ini kita rasa seperti dan bagaikan baru membuka mata dan hati dan pemahaman kita, padahal sudah 100 tahun terjadi. Yang kita kira baru 1 tahun, maka sesiapa yang mendalami tentang keadaan ini faham yang seperti 1 tahun ini memang sudah terjadi 100 tahun. Pembantaian demi pembantaian yang demikian ini bukan baru 1 tahun ini. Bukan, begitu banyak kejadian bahkan di waktu-waktu terdekat, ya.
2011, 2014, 2021, dan tahun-tahun terus ke belakang. Ya, 1948, 1952, 1963, 1965, 1970, 1900. Terus di antara seluruh proses penjajahan ini, maka begitu banyak momentum-momentum pembantaian luar biasa yang telah dialami saudara-saudara kita di sana. Hari ini apa yang kita saksikan? Tetap kalimat Allah yang muncul dari lisan mereka. Sebab inilah hidup di akhir zaman, pedih dan perih apapun, pulangkan kepada Allah. Senang dan bahagia seperti apapun, pulangkan juga kepada Allah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Demikian yang mendatangkan kemanfaatan bagi saudara-saudara kita yang dekat dan insya Allah saudara-saudara kita yang jauh. Secara jarak jauh, secara perjuangan, mereka mewakili kita di garis depan. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Barakallahu fiik, Masya Allah. Para akhwati fillah dan juga para ayah, monggo untuk menginfakkan harta terbaik untuk Palestina. Nah, ini ada pertanyaan dari ayah. Mohon sebutkan nama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ustaz. Terima kasih kepada Syekh dan Teteh. Begitu, ada 2 pertanyaan, Syekh. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana cara mempelajari tauhid? Apakah ada kurikulum atau urutan-urutan tertentu dalam mempelajarinya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa sosok guru, buku atau kitab rujukan yang bisa dipakai dalam mempelajari tauhid. Tentu perjalanan mempelajari tauhid 30 tahun yang saya ceritakan tadi kan bukan main-main gitu. Bagaimana tata caranya begitu. Terima kasih. Bismillah. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan bagus banget ya, karena ini pertanyaan pembelajar ini. Karena bukan hanya pertanyaan diplomasi, tapi kira-kira kemana nih Anda harus belajar ya. Nah, benar. Jadi kalau kita bicara dari mana kita belajar tauhid, tentu kalau kata Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Perintah itu, ya maka ilmuilah la ilaha illallah. Ilmuilah, punya ilmu. Nah, kitab atau cara yang paling benar adalah mengenal who is Allah, siapa Allah Rabbul Alamin. Tahukah antum bahwa kita tidak bisa baca Quran kecuali kita akan menemui yang namanya Asmaul Husna, ya, terus dan terus nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim, udah 2, Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumid. Ini terus Asmaul Husna. Ya, mungkin enggak mungkin tadinya. Oke, baca yang lain. Coba 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Tidak 3, 4, 5 mesti ketemu Asmaul Husna. Benar Ustaz? Benar Ustaz? Jadi kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita kenal Quran? Oke? Nah, cara yang paling gampang ya untuk mengenal siapa Allah ini, tentu kita harus belajar tentang tauhid rububiyah, yakni siapa Allah yang Rabb yang pantas disembah, rububiyah sebagai Rabb. Kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ini maknanya bisa salah satu. Bagaimana sih Allah ini disembah? Jadi Allah Rabbul Alamin, kalau kita nggak belajar tauhid uluhiyah atau ibadah, kita nggak tahu bagaimana mengibadahinya. Dan yang ketiga tentunya tauhid asma wa sifat. Saran Anda pribadi, tentu ada banyak karya buku-buku ya, tapi yang cukup komprehensif bisa diakses mungkin di toko buku yang rada mumpuni, antum bisa bahkan PDF yang ada ya. Usul Salatah, ya, 3 pondasi dasar. Ya, Ustadz mungkin punya bukunya
punya kajiannya. Ta'rif min usul salasah ya. Itu ta'rif. Tayyib. Alhamdulillah. Antum mau bingin Ustaz, ya. Jadi ini termasuk buku yang sangat komprehensif. Kenapa? Karena kita diajak untuk mengenal ya 3 landasan itu, yakni ya siapa Allah, ya apa itu Islam, dan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting. Tapi adapun kalau antum menanya karena siapa guru yang bisa datangin. Nah, ini anaknya agak susah. Mesti nanya ustadz lokal gitu ya. Itu ada pemahaman. Tidak bisa seseorang yang tidak mukim di suatu tempat memberikan jawaban. Karena ana ustadz yang lebih paham dari ana. Siapa yang mumpuni, yang punya credential, yang keilmuannya bisa kita pertanggungjawabkan, ya monggo nanya sama Ustadz. Benar Ustadz? Itu tempat antum belajar insya Allah, ya kan gitu. Dan ada Ustadz lain nanti beliau juga akan mungkin di mana kajian-kajian semestinya. Tapi iya, intinya ikutin kajian-kajian tauhid, Masya Allah. Tapi pertanyaan antum dahsyat, Masya Allah. Senang anak, karena langsung on target gitu ya, on point. Allah jaga antum insya Allah ya. Terus belajar sama-sama kita insya Allah. Sehingga tauhid kita ini tidak goyang. Orang yang yakin kan nggak goyang ya. Orang yakin ini Allah yang kita sembah. Apapun kata sebelah ya, ataupun apapun godaan untuk tidak bertawakal kepada Allah, kita tolak kan? Benar? Orang mengatakan, yuk kita korbankan 1 ekor lalat. Kita akan katakan tidak. Bukan karena harga lalatnya, tapi efek dari itunya. Ngerti kan? Orang mengatakan bahwa antum kalau lewat jalan ini, misal, ini ada kejadian. Istrinya harus melepaskan seluruh gelang emas. Kita katakan demi Allah, anak lebih bagus mati daripada lepas itu. Paham antum maksudnya? Karena ini kalau kita ikuti berarti kita telah tunduk dan patuh kepada ilah selain Allah. Ada larangan wanita menggunakan pakaiannya ataupun emasnya kan enggak ada. Ya, jadi jangan sampai mistis ini, klinik dan segala macam ini menghantui kita gitu. Paham maksudnya? Ya, tapi insyaallah pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan dari Ahwat mungkin. Itu ada 2 yang baju marun sama yang belakang. Oke, silahkan sebutkan nama dan asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna, Syekh dan Ustazah. Saya izin bertanya. Saya dari Karangploso, Malang. Kebetulan saya masih memiliki saudara yang beragama non-muslim. Dan pada tanggal tertentu di bulan Desember ini sering diundang untuk acara makan bersama. Sedangkan sudah 2 tahun ini saya tidak mengikuti dengan alasan saya merasa hal itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Tapi setelah 2 tahun saya tidak datang, ada saudari saya yang muslim juga menyampaikan bahwa sebenarnya tidak masalah kalau kita itu ikut makan bersama. Toh tidak ada pujian-pujian di sana, kita hanya menghargai saudara kita. Bagaimana ya Syekh cara menolak dengan baik? Disambung pertanyaan belakang dulu, nanti sekalian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sangat menarik sekali ya materi kita hari ini. Ini merupakan tantangan buat kita semua, khususnya orang tua dalam menjaga tauhid keluarga, terutama anak-anak kita. Karena benar sekali yang dikatakan Ustazah Peggy, bahwasannya kita ini kayak dikepung gitu loh Ustazah. Jadi yang saya tanyakan ini bagaimana ya membentengi anak-anak kita, kayak
kayak kita udah belajar gitu ya ngaji ya, kita menyampaikan ke anak kita mengenai halal haramnya, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan di agama kita kepada anak-anak kita. Tapi ketika anak-anak kita melangkah dari keluar rumah, katakanlah kita membatasi kayak gadget, kayak media sosial segala macam di rumah. Tapi ketika mereka melangkah keluar rumah, mereka malah mendapatkan hal-hal yang kita nggak pernah ajarkan gitu dari luar rumah kayak gitu. Itu bagaimana? Seperti kayak misalnya musik, kita berusaha untuk menjauhkan itu karena kita juga baru belajar pas sudah jadi orang tua, ternyata musik itu diharamkan. Ketika anak-anak kita tidak dibiasakan musik di rumah, ternyata di luar rumah dia dapat musik, terus dia dapat nyanyian-nyanyian segala macam. Itu bagaimana? Sementara kan kita tidak bisa melulu mengekang, mengungkung anak kita hanya di dalam rumah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya Teteh silakan untuk menjawab dan juga Syekh. Taib, Ana jawab yang tadi yang masih ada ahli keluarganya yang belum berislam ya nanti. Taib. Nanti yang satunya yang musik dan perihal pendidikan sama Teteh ya jawabnya ya. Taib Mbak. Mbak Ratna kalau Anda nggak salah ya. Gini Mbak, alhamdulillah rabbil alamin ya. Wa qala Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilus salihan wa qala innani minal muslimin. Maka perkataan apa yang lebih baik dibandingkan orang yang menyuruh orang kepada jalan mengenal Allah ya, kepada Islam, dan yakni para orang-orang yang berada menjadi dai dan daiyah dan beramal saleh. Terus dia berkata bahwa aku seorang muslim. Nah, ini maka pentingnya dakwah. Izinkan Anda berdiri ya. Dakwah itu maknanya mengajak orang yang belum berislam kepada Islam. Itu maknanya faqat. Ya, bukan tarbiyah, bukan daras. Kita bukan dalam urusan dakwah ini. Ini urusan tarbiyah, urusan madrasah, daras. Tapi dakwah itu spesifiknya memanggil orang yang belum berislam kepada Islam. Sebagaimana keluarganya Ukhti Ratna. Oke. Kita wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah gabungkan tauhid dengan berbuat baik kepada orang tua. Demi Allah seluruh orang tua yang berislam maupun yang belum berislam ya ukhti. Jadi anti yang punya orang tua, saudara-saudari, saudara mara yang belum Islam, maka berbuat baiklah kepada mereka. Ya, Islam menyuruh kita, memerintahkan, bahkan ukhti harus menjadi yang terbaik di antara seluruh kakak adik yang belum berislam. Tetapi ketika ada dua kepentingan di sini, satu yang Allah haramkan dan satu keinginan orang tua, maka letakkan sesuatu pada tempatnya, pada proporsinya. Yakni Christmas ini misal diundang, maka dengan tegas ukhti harus mengatakan, "Mah, yang aku sayang, yang aku cinta, mamah kan tahu aku sangat cinta sama mamah. Tapi mah, untuk urusan ini aku tidak bisa datang." Ya? Atau dengan bahasa yang baik, bahasa yang ihsan, yang lembut, dengan sopan, Ratna mengatakan Ratna tidak bisa hadir di dalam acara ataupun majlis-majlis ritual agama lain, mah. Ya, ada yang ngasih tahu, ini ditambahin nama Ustazah. Ada tadi acara cuman makan-makan saja. Gini, ini dua hal. Ketika kita bicara Christmas, ya, kita katakan, kami para doat mengatakan tanggal 24, 25, 26 nggak ada dari situ, jauh dari situ semua. Kita nggak mau dekat-dekat, nggak mau ada ngaleng-ngaleng. La, ya, kenapa nggak? Karena 24 juga identik dengan Christmas Eve dinner, enggak, no way. Ya, 25th is Christmas, 26 masih kurang lebih sama tuh barang. Tuh barang 11-12. Ya. Jadi kalau mau datang tanggal 20, enggak ada satu ulama yang mengharamkan itu.
Datang tanggal 20, tapi jangan tidak ada urusan itu. Tidak boleh Ratna membelikan hadiah untuk Christmas. Itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong untuk kebaikan dalam takwa, kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, ya. Jadi kalau ikut-ikutan nih mah buat Christmas 500.000, buat Christmas 3 juta, haram. Ya. Kita nggak boleh lagi dalam kesopanan kebaikan itu semua, tapi ada batasan. Apa yang Allah telah haramkan haram, nak. Ya. Itu tidak mengurangi rasa cintamu pada orang tua. Ya. Mama perlu apa? Pengen ini. Insya Allah kalau Ratna ada kemudahan, belikan. Itu berlaku terus, ya. Wabil walidaini ihsan, birrul walidain. Tetapi yang Allah haramkan tinggalkan. Adapun yang mengatakan demikian, demi Allah anak katakan itu, ya, siapapun itu kurang ilmu dan tersesat. Ya, janji anak nanti. Kalau ada seorang ustadz atau ustazah yang membolehkan itu, demi Allah dia kurang ilmu dan dia tersesat. Ini bukan main-main. Ini hari di mana Allah disekutukan, ya akhwah. Ini hari di mana Allah Rabbul Alamin dituduh melahirkan anak, ya Allah. Adakah hal yang lebih keji dari itu? Adakah kesalahan yang lebih dahsyat dari itu? Wallah, mungkin tidak ada. Inilah kejahatan terbesar. Tuduhan ini keji, ya Allah. Maka gunung-gunung dan lain ingin hancur mendengar ini. Baik? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya tentang bagaimana sebetulnya kita harus menyikapi, ya, ketika dari dalam rumah kita telah berikhtiar untuk mendidik anak-anak, tapi anak-anak ini tidak akan bisa dicegah dari terpaan, ya, hal-hal lainnya dari luar rumah. Pertama sekali tentu kembali lagi, ya, kita harus menyadari yang terkena terpaan ini bukan hanya anak-anak kita, bahkan kita seluruhnya ini terkena, ya, terpaan ujian-ujian akhir zaman. Dan menghadapi segala ujian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kembali lagi meyakini bahwa seluruh apa yang terjadi itu atas izin Allah. Ini surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ya. Bahwa seluruh musibah yang manapun yang datang pada kehidupan manusia itu datangnya dengan izin Allah, ya, illa biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Dan Allah memberitahukan cara menghadapinya dengan terus menjaga iman kepada Allah. Maka sesiapa yang hidupnya diuji dengan musibah dan ia berjuang menjaga imannya kepada Allah, Allah berjanji Allah yang akan memberikan petunjuk. Allah yang akan kasih tahu jalannya, caranya, bagaimana menghadapinya. Allah akan turunkan hidayahnya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka begini, pertama sekali kuncinya menjadi seorang Islam itu memang terus-menerus berjuang meyakinkan diri kita dalam meyakini Allah with no reserve. Tidak ada kecualinya, tidak ada celahnya, kita yakin kepada Allah. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Yakin Allah pasti memberi petunjuk kepada kita, pasti. Karena Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, dia peta jalan, dia map gitu, ya, agar kita bisa menuju kepada Allah. Artinya Allah ingin hamba yang diciptakannya yang sedang dalam masa ujian ini maunya lulus, kan, ya, maunya balik lagi gitu kepada Allah. Ini lagi melewati perjalanan ini, tapi Allah ingin kita kembali kepada Allah begitu. Maka diberikan peta jalannya. Artinya petunjuk itu sebuah jaminan dari Allah Ta'ala. Nah, punya anak, kemudian kita berhadapan juga. Diri kita berhadapan dengan terpaan ujian akhir zaman, anak-anak kita berhadapan dengan terpaan ujian akhir zaman. Apa yang kita mesti lakukan? Kembalilah ke dalam rumah tangga kaum muslimin dengan kesadaran bahwa rumah tangga kaum muslimin adalah basis untuk perjuangan Islam, ya.
Tidak soal cinta-cintaan saja. Oleh karenanya tadi disampaikan oleh Akhwat Bergerak Malang, ya. Akhwat Bergerak Malang punya perhatian juga untuk bisa bersama-sama keluarga-keluarga kaum muslimin. Besok selama 6 jam kita akan daurah ya, sama-sama membahas tentang menguatkan rumah tangga kaum muslimin di dalam menghadapi terpaan akhir zaman ini. Dilakukannya memang dalam keadaan yang lebih rileks gitu ya, diadakan oleh Akhwat Bergerak Malang di Laluna Cafe atau Laluna Resto, karena tentu akan ada coffee break, akan ada makan siang bersama, dan tidak mungkin 6 jam full begitu ya. Nah, kira-kira insya Allah yang berkesempatan hadir besok kita bisa berkumpul selama 6 jam. Tentu ada infak ya untuk tempat, untuk makan dan lain sebagainya, mendiskusikan tentang hal ini. Tapi intinya adalah kembalilah kepada keluarga-keluarga kaum muslimin dengan suatu pemahaman ini basis perjuangan kita untuk agama Allah. Maka para ayah Masya Allah ada di masjid-masjid sebagai imam, harus memimpin, mencari nafkah, mendidik, mengarahkan perjalanan bahteranya menuju kepada Allah Ta'ala. Para ibu menggali ilmu tentu dengan izin suami, dengan cara yang tidak menyalahi syariat ya, dengan tidak meninggalkan kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya, terus menggali ilmu agar ilmu ini bisa terus kita terapkan dalam kehidupan. Kita di rumah tidak mengajarkan musik, di luar ketika belajar ada lagu-lagu, ada musik. Anak kita siapkan dari dalam rumah ya, pemahamannya tentang mana akidah yang lurus, mana yang memang harus dia pahami, halal dan haramnya, boleh dan tidak bolehnya. Ketika terpaan itu hadir, maka dia menerima terpaan itu dengan pemahaman yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Maka ketika kembali pulang, dia akan bicara dengan orang tuanya tadi ya. Tapi kalau dia tidak ada pemahaman itu, dia tidak akan bicara karena dia pikir itu baik-baik saja. Maka peluang kita untuk kemudian menguatkan dia lagi menjadi berkurang. Maka di dalam rumah ini betul-betul ini medan juang ya. Waktu harus diperhatikan, energi harus disiapkan, pembelajaran suami dengan istri ya, suami kepada istri, istri kepada suami, lalu ayah, ibu kepada anak-anak. Karena memang kita akan terus mendapatkan terpaan akhir zaman. Caranya tentu bagi para ayah dan bunda, di antara cara yang memang bisa ditempuh, menyiapkan anak-anak kita untuk mengambil perjalanan dalam proses pendidikannya. Jika Allah mampukan kita, tentu pada jurusan atau pilihan-pilihan pendidikan yang selaras dengan apa yang kita terapkan di dalam rumah. Tetapi ketika pilihannya tidak ada, maka daya juangnya di dalam rumah harus lebih dikuatkan. Ini yang Teteh belajar juga ya dari Syekh dan kami berdua, sebab hidup di dunia barat gitu ya, di mana betul-betul anak-anak mesti mendapatkan pendidikan yang paling maksimal yang dapat kita lakukan dari dalam rumah sebagai kaum muslimin ya, atas akidahnya, hidupnya di atas Quran dan Sunnah. Karena di luaran justru mereka yang akan berhadapan dengan terpaan-terpaan luar biasa tersebut, dan mereka harus punya perasaan yang kita bangun dari dalam rumah bahwa mereka adalah para ambassador of Islam. Mereka lah duta-dutanya Islam gitu ya, yang akan menyampaikan tentang agama Allah ini. Sisanya bertawakal kepada Allah. Karena bahkan Nabi dan Rasul kita diuji dengan ahli-ahli keluarganya. Ya, Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan istri dan anaknya. Ya, para Nabi dan Rasul pun diuji dengan ahli-ahli keluarganya. Maka berdoa, memohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sebab hartamu ujian, anakmu ujian, pasanganmu pun ujian. Ya, kita berserah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kami cukupkan karena sudah akan menjelang waktu maghrib. Insya Allah sebagai penutup ya, terakhir. Avanta, ada satu pertanyaan lagi boleh? Masih ada? Ada di atas. Sudah dipegang mic-nya. Boleh silakan yang di atas disebutkan nama Umi. Ini apa enggak tinggal 10 menit ya ke maghribnya? Maghribnya jam berapa hari ini Ustaz? Jam 17.43. 17 menit. Ya. Masih 17 menit lagi. Satu pertanyaan aja ya? Iya. Singkat saja ya. Silakan kasih di atas soalnya. Silakan yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dari Lowokwaru. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ketika mulai putus asa dalam berdoa kepada Allah karena merasa tidak digabulkan apa yang diminta, tapi di sisi lain tidak ingin putus asa dari ridhonya Allah atau tidak ingin ditinggalkan oleh Allah,
Jadi Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dipahami oh ya. pertanyaannya. Gini, seperti Syekh sampaikan, kita hidup harus di atas ilmu, ya. Karena ketika ukhti bertanya, bagaimana saya sudah berdoa, tapi Allah tidak kabulkan. Ini afwan ya ukhti sayang, salihah, kalimatnya saja sudah salah. Ya sayang ya. Karena dalam Islam, Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita tentang doa ya. Bahwa sungguh dalam hadisnya beliau menyampaikan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ya, yang pertama cara pengkabulan doa ya, apa yang engkau minta itu Allah ijabah sesuai permintaanmu, sebab di sana Allah Maha mengetahui ada kebaikan. Allah ini selalu menginginkan kebaikan. Kita diberikan Al-Quran, maaf, astagfirullah, semoga Allah mengampuni kalimat teteh ya Allah. Apakah kemudian Quran diantaranya keburukan, diantaranya kebaikan, atau seluruhnya adalah kebaikan karena itu kalimat Allah? Seluruhnya kebaikan, ya. Maka berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah. Sebagaimana kita meminta kepada Allah sebagai zat yang maha mengetahui bahwa di situ ada kebaikan. Tapi kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah menggantinya dengan ijabah yang kita rasa sebagai manusia. Kok terbalik atau kok berbeda gitu ya? Kok aku mintanya begini jadinya begitu? Kok aku mintanya anu jadinya ini? Misalnya begitu ya. Nah, Allah Maha mengetahui bahwa bahkan di dalam doa yang kita mohonkan yang kita kira baik, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menulis di Lauhul Mahfuz, Allah Maha mengetahui bahwa dari apa yang kita minta itu kemudian akan terjadi sesuatu yang ada mudaratnya, maka Allah ganti. Yang ketiga, sepanjang doamu sesuai dengan bagaimana Islam memerintahkanmu tentang doa. Nah, ini saja PR kan? Kita harus paham bagaimana Islam memerintahkan kita tentang doa. Selama ini sesuai sebagaimana Allah memerintahkan kita tentang doa, maka jika ia tidak ijabah di dunia, doa kebaikan itu sudah tersimpan dan akan menjadi penolong bagimu di hari akhirat. Jadi mestinya hamba yang berdoa tidak ada kecewanya kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, oleh Nabi Ayub alaihissalam, tidak pernah ada kecewa berdoa kepada Allah ini, tidak ada kecewanya. Maka ukhtiku sayang, jangan kecewa kepada Allah, sebab ketika engkau berdoa dan hatimu lalai, pikirmu kemudian menjadi salah kepada Allah, ya Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Dan kita berdoa itu bukan hanya mengharap ijabahnya doa, jangan itu dulu yang kita harap. Kita berharap ganjaran pahala dari kita berdoa karena itu ibadah kepada Allah, ya. Nah, inilah kenapa pentingnya kita terus menggali ilmu hingga Quran ini pemberitahuan Allah dan Rasulnya memang menjadi pelipur hati kita. Oh, aku kehilangan, yang aku cintai hilang, orang yang aku cintai telah Allah ambil dariku. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa ridho kepada Allah ketika Allah mengambil manusia yang paling ia sukai, maka pada saat itu Allah ridho kepadanya, Allah akan masukkan dia ke jannah. Diuji dengan manusia yang paling ia cintai diambil oleh Allah, tapi tetap ridho. Nah, ini kan kalau kita ilmui agama Allah ini pelipur lara kan bagi kita. Kita sudah faham, Allah sudah kasih tahu, kita sudah faham, kita hanya tinggal berjuang mengatasi gangguan perasaan dan akal dengan bisikan-bisikan setan dan seluruhnya. Kita atasi dengan iman dan takwa. Ini maknanya iman dan takwa. Kita mempelajari, mengilmui, menggali, mengkaji sehingga iman inilah yang menjadi pelipur bagi kita. InsyaAllah, kira-kira begitu ya sayangnya. Wallahu alam, kita sampai di ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur akhwanina fil Gaza, Allahumma ansur akhwanina fi Suriah, Allahumma ansur akhwanina fi Lebanon ya Rabb, ya Rabbul Arshil Azim. Allahumma ansur akhwanina fi kulli makan ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Manan ya Rabbul Arshil Azim. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين من اليهود الغاسمين يا الله يا رب العرش العظيم يا رحمن يا رحيم. اللهم رزقتنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العرش العظيم. آمين يا رب العالمين. Ya Allah, berikanlah saudara-saudara kami kemenangan ya Allah, dengan segera ya Allah, dengan cepat ya Allah, di Gaza ya Allah, di Syam ya Allah, di Lebanon ya Allah, dimanapun kaum muslimin berada dan dalam keadaan memerlukan pertolongan dan dalam keadaan penjajahan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa ya Allah daripada Yahudi Zionis ya Allah
yang zalim itu ya Allah, yang merendahkan tempat ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, rezekikanlah kami ya Allah kesempatan untuk salat di Masjidil Aqsa ya Allah sebelum kami pulang menghadap Engkau ya Rabbal Alamin. Taib, ana tutup doa majlis kita sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله